Rumah tangga yang Arini jaga selama 10 tahun hancur hanya dalam hitungan hari. Belum seminggu bercerai, ia mendengar kabar mantan suaminya menikah lagi. Dan lebih pedih lagi, pengantin wanitanya adalah sahabat yang paling ia percaya. Dari luka, air mata, hingga tawa getir di hari pernikahan itu, Arini menemukan satu hal. Pengkhianatan justru melahirkan dirinya yang baru. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan sore itu seakan tahu isi hati Arini. Rintiknya jatuh tanpa henti, membasahi kaca jendela ruang tamu yang kini terasa begitu asing. Rumah yang dulu penuh tawa bersama Fahri dan anak-anak kini hanya dipenuhi suara isak tangis tertahan. Surat cerai yang baru saja ditandatangani masih tergeletak di meja. Kertas tipis itu rasanya jauh lebih berat daripada batu, seolah menjadi saksi runtuhnya rumah tangga 10 tahun yang ia bangun dengan pengorbanan, cinta, dan doa. Arini duduk termenung, menatap kosong ke arah foto pernikahannya yang masih tergantung di dinding. Wajahnya sendiri di foto itu terlihat begitu bahagia. Matanya berbinar penuh harap, seolah yakin bahwa pernikahan mereka akan abadi. Tapi kini, setiap kali pandangan itu jatuh pada figura kayu tersebut, hatinya serasa dirobek. Ia ingin menurunkannya, ingin menghancurkannya, tapi tangannya terlalu lemah untuk bergerak. 10 tahun, semua sia-sia, gumamnya lirih. Suara yang nyaris hilang tertelan gemuruh hujan di luar. Yang lebih menyakitkan bukan hanya soal tanda tangan di atas kertas, tetapi kenyataan bahwa ia ditinggalkan dengan mudahnya. Fahri, pria yang pernah ia percayai, yang pernah ia pilih untuk mendampingi hidupnya, dengan enteng meninggalkan janji suci yang dulu diucapkan di depan penghulu, keluarga, dan Tuhan. Arini meraba dadanya sendiri. Sesak. Nafasnya terasa pendek. Ia mencoba menenangkan diri, namun bayangan wajah Fahri terus menghantui. Ingatan-ingatan lama berkelebat. Saat mereka pertama kali berkenalan di kampus, saat Fahri melamarnya dengan cincin sederhana, saat mereka menyambut anak pertama bersama-sama. Semua itu kini terasa seperti film yang diputar ulang. Hanya saja endingnya bukan kebahagiaan, melainkan kehancuran. Telepon genggam di sampingnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari salah satu tetangga yang sok tahu. Turut prihatin. Rin. Tapi mungkin ini jalan terbaik. Sabar ya. Arini mengatupkan mata, menahan perih. Ia benci rasa kasihan itu. Benci menjadi bahan bisik-bisik di lingkungan. Ia bisa membayangkan ibu-ibu kompleks yang bergosip sambil menyeduh kopi sore. Kasihan Arini, rumah tangganya nggak bertahan. Kata-kata itu seakan menampar harga dirinya. Ia berdiri perlahan, berjalan ke kamar. Di sana, baju-baju Fahri masih tergantung di lemari. Aroma parfum khasnya masih melekat. Dengan gemetar, Arini meraih salah satu kemeja biru yang paling sering dipakai Fahri. Air matanya jatuh, membasahi kain itu. Kenapa semua terasa begitu cepat? Kenapa aku ditinggalkan setelah semua pengorbanan ini? Di dalam keheningan, ia bergumam lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Apa aku kurang cantik? Kurang baik? Kurang setia? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk hatinya. Meski ia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Rasa malu, marah, sakit hati, bercampur jadi satu. Malam semakin larut. Arini akhirnya berbaring di ranjang yang kini terasa terlalu luas. Ia menarik selimut hingga menutupi wajah, berharap bisa tidur dan melupakan semuanya. Tapi matanya tak juga terpejam. Satu hal yang terus berputar di kepalanya adalah kenyataan pahit. Hidupnya yang ia kira akan bahagia selamanya, kini hanya serpihan. Dan entah kenapa, di balik kesedihan yang menyesakan itu, ada rasa takut lain yang muncul. Sebuah firasat bahwa luka ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Pagi itu mata Arini masih sembab. Sisa tangisan malam sebelumnya membuat kepalanya berat. Ia baru saja mencoba membiasakan diri menjalani hari-hari tanpa Fahri. Tapi bayangannya selalu muncul di setiap sudut rumah. Ketika ia sedang duduk di ruang tamu sambil meneguk teh hangat,
Suara notifikasi ponsel kembali memecah keheningan. Dengan malas, ia meraihnya. Sebuah pesan dari sahabat lamanya muncul. "Rin, kamu sudah dengar? Fahri katanya mau nikah lagi minggu depan." Teh hangat yang baru saja diteguk seakan berubah jadi racun. Tenggorokannya tercekat, wajahnya memanas. Tangannya gemetar memegang ponsel itu, seakan pesan pendek itu lebih mematikan daripada 1000 tamparan. "Menikah? Minggu depan." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ia buru-buru membaca ulang, berharap ada kesalahan. Namun tulisan itu tetap sama. Rasa nyeri menyeruak dari dada, menghantam lebih keras daripada rasa sakit saat tanda tangan perceraian diteken. Seminggu. Belum genap seminggu sejak ia resmi menjadi janda, Fahri sudah siap menikah lagi. Arini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Kalau dulu ia menangis karena kehilangan, kini tangisannya bercampur rasa terhina. Ia merasa dipermainkan, dianggap tak berharga. Bagaimana mungkin seorang pria bisa bergerak secepat itu? Kecuali jika memang sudah ada orang lain jauh sebelum perceraian terjadi? Ia ingat malam-malam penuh pertengkaran beberapa bulan terakhir. Fahri sering pulang larut dengan alasan kerjaan, sering lupa makan malam bersama keluarga, sering sibuk dengan ponselnya sambil tersenyum samar. Saat itu Arini mencoba menepis rasa curiga. Jangan-jangan aku hanya terlalu sensitif. Begitu ia selalu menenangkan diri. Tapi kini, semua kepingan puzzle itu mulai menyatu, membentuk gambar besar yang menyakitkan. Fahri sudah memiliki orang lain, bahkan mungkin sejak lama. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya. Ia meraih bantal, memeluknya erat seakan benda itu bisa menahan tubuhnya yang hampir rubuh. "Kau benar-benar tak pernah mencintaiku, Fahri," bisiknya lirih. Beberapa jam kemudian, kabar itu makin jelas. Seorang kerabat mengirimkan undangan digital pernikahan Fahri. Nama mempelai perempuan tercantum di situ, meski Arini belum terlalu fokus membacanya. Ia hanya bisa menatap layar ponsel yang kabur oleh air mata. Detik itu juga, perasaan malu makin menindih. Seakan dunia menertawainya. Semua pengorbanan 10 tahun pernikahan, semua luka dan sabar yang ia telan, ternyata berujung pada sebuah undangan yang mempermalukan. Ia membayangkan gosip yang akan menyebar di lingkungan. Baru seminggu cerai, mantannya sudah nikah lagi. Jangan-jangan selama ini memang selingkuh. Dan tanpa sadar, bibirnya bergetar menahan amarah. Arini berjalan ke cermin. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia menatap dirinya sendiri. Lama sekali. Jadi aku ditukar dengan siapa? Siapa yang lebih berharga dariku? Siapa yang sanggup merobohkan rumah tangga 10 tahun ini? Pertanyaan itu berulang kali ia lontarkan pada bayangannya sendiri. Dan setiap kali ia bertanya, rasa perih di dadanya semakin menusuk. Malam itu, Arini duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap. Angin malam menusuk tulangnya, tapi tak ada yang lebih menusuk selain kenyataan. Ia ditinggalkan begitu cepat, diganti dengan orang lain bahkan sebelum luka perceraiannya kering. Dan entah mengapa, di balik rasa sakit yang luar biasa itu, muncul rasa penasaran yang perlahan tumbuh. Siapa perempuan itu? Pertanyaan itu menghantui, seakan menuntut jawaban yang akan lebih menghancurkan lagi. Hari-hari setelah kabar pernikahan itu menjadi penyiksaan baru bagi Arini. Ia mencoba menenangkan diri dengan pekerjaan rumah, menyibukkan diri dengan membaca, bahkan menemani anak-anak sepupunya bermain. Namun tetap saja, pikirannya kembali pada satu hal. Siapa perempuan itu? Jawaban samar-samar mulai datang melalui bisikan orang. Ada tetangga yang dengan suara lirih berkomentar, katanya calon istrinya orang dekat juga. Loh, kenal sama Arini? Kalimat itu menusuk seperti pisau. Kenal dengan Arini? Orang dekat? Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Malam itu, Arini duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan di dinding tampak lebih panjang, seolah ikut menertawakan dirinya. Ia membuka kembali undangan digital yang sempat ia terima. Ia membaca nama mempelai wanita di sana, pelan-pelan, huruf demi huruf. Nama itu terasa akrab, namun pikirannya menolak percaya. Ia menatapnya lama, hingga napasnya tercekat. Astaga, bisiknya lirih, seakan tak sanggup melanjutkan.
Nama itu memang tak asing. Seseorang yang sering mampir ke rumah, duduk di sofa yang sama, menyesap kopi buatan tangannya, bahkan sering ia panggil dengan sebutan, sahabat. Namun pikirannya masih menolak menghubungkan titik-titik itu. Rasanya mustahil. Terlalu kejam kalau kenyataannya memang begitu. Keesokan harinya, Arini memberanikan diri menghubungi seorang teman lama yang juga mengenal Fahri. Dengan suara pelan, penuh ragu, ia bertanya, "Benarkah calon istrinya Fahri itu orang yang aku kenal?" Di seberang, ada jeda panjang sebelum suara itu menjawab, "Rin, aku juga nggak tahu harus bilang apa. Tapi iya, sepertinya kamu kenal baik." Jawaban itu menghantam lebih keras dari palu godam. Jantung Arini berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Sejak saat itu, ingatannya seperti lembaran foto yang berjatuhan. Tawa mereka bertiga saat makan bersama. Momen ketika sahabatnya menepuk bahunya setiap kali ia curhat tentang Fahri. Bahkan ketika sahabat itu menenangkan Arini, berkata, "Sabar, Rin. Mungkin Fahri cuma lagi banyak kerjaan." Kini setiap kata itu terdengar seperti racun. Apakah semua sikap manis itu hanya kedok? Apakah setiap kali ia menepuk bahuku, hatinya sebenarnya sudah bersama suamiku? Arini memeluk dirinya sendiri, tubuhnya menggigil. Tangisnya pecah, kali ini dengan suara yang lebih keras, tanpa peduli apakah tetangga mendengar atau tidak. Malam semakin larut, tapi otaknya menolak berhenti berpikir. Ada rasa takut untuk mengkonfirmasi, tapi ada pula dorongan kuat untuk tahu kebenaran sepenuhnya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan. Dan jauh di lubuk hatinya, firasat itu semakin jelas. Perempuan yang akan menggantikan posisinya bukanlah orang asing. Perempuan itu adalah seseorang yang pernah ia percayai. Seseorang yang sudah lama dekat dengannya. Namun, siapa sebenarnya dia? Arini belum sanggup menyebutkan dengan lantang. Karena ia tahu, saat nama itu benar-benar terucap, saat itu juga hatinya akan runtuh sepenuhnya. Maya. Nama itu berputar-putar di kepala Arini sepanjang malam. Ia mencoba menepisnya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi, hanya kekeliruan. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan wajah Maya muncul di pelupuk mata. Arini dan Maya sudah bersahabat sejak awal pernikahan Arini. Mereka bertemu di sebuah acara pengajian lingkungan, lalu makin dekat karena sama-sama senang berbagi cerita. Maya sering datang ke rumah, bahkan lebih sering daripada kerabat sendiri. Ia duduk di ruang tamu sambil mengelus rambut anak Arini, tertawa renyah saat bercerita tentang pekerjaannya, atau sekadar mengobrol ringan tentang menu masakan. Bagi Arini, Maya adalah sosok yang selalu ada. Saat ia sedang terpuruk karena masalah ekonomi, Mayalah yang menenangkannya. Saat rumah tangganya mulai renggang karena Fahri sering pulang larut, Maya yang paling sering berkata, "Tenang, Rin, laki-laki memang begitu. Jangan dipikirkan terlalu dalam." Dan bodohnya, Arini selalu percaya. Ia merasa memiliki teman sejati yang tak pernah meninggalkannya. Namun kini, saat kepingan kenyataan mulai tersusun, kalimat-kalimat Maya di masa lalu terdengar janggal. Ia teringat bagaimana Maya kadang terlalu membela Fahri, bahkan di saat Arini sedang marah besar. "Fahri itu capek kerja, Rin. Jangan terus-terusan salahin dia," kata Maya suatu malam, ketika Arini bercerita dengan hati panas. Waktu itu Arini mengira sahabatnya hanya berusaha menengahi, tapi kini hatinya mulai menolak. Kenapa Maya selalu berada di pihak Fahri? Ada juga momen-momen kecil yang dulu terasa biasa, tapi sekarang menimbulkan luka. Seperti ketika mereka bertiga pergi makan bersama, Maya dan Fahri sesekali saling bertukar tatapan singkat yang entah kenapa kini terasa berbeda. Atau saat Maya membantu di dapur, Fahri sempat berseloroh, "Kalau Maya masak, enak banget ya." Saat itu Arini hanya tertawa, menganggapnya candaan. Tapi kini, kenangan itu justru terasa seperti tamparan. Arini memejamkan mata, mencoba mengingat kembali detail-detail kecil yang selama ini ia abaikan. Bahkan, ada satu kejadian yang kini terngiang jelas. Suatu kali, ia mencari Fahri di ruang tamu, dan mendapati suaminya sedang asyik mengobrol dengan Maya lewat telepon. Ketika ia bertanya, Fahri hanya menjawab singkat, "Biasa, nanya resep."
Arini pun percaya begitu saja. Malam itu, rasa curiga berubah jadi ketakutan. Ia ingin menolak kenyataan, tapi hatinya sudah setengah yakin. Arini menatap foto lama di ponselnya, sebuah selfie bertiga di sebuah kafe. Di foto itu, Maya duduk di samping Fahri, sementara ia sendiri di seberang meja. Senyuman mereka bertiga terlihat begitu akrab. Tapi yang membuat Arini tercekat adalah sorot mata Maya pada Fahri. Mata itu terlalu lembut, terlalu hangat, bukan tatapan biasa seorang sahabat. Tangannya gemetar memegang ponsel, hampir terlepas. Ia mengusap wajahnya, napasnya berat. Ya Tuhan, jangan biarkan ini nyata, lirihnya, hampir seperti doa yang putus asa. Namun di dasar hatinya, sebuah suara kecil berbisik, kebenaran itu sudah ada di depan mata. Kau hanya belum berani mengakuinya. Arini tahu, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Dan saat itu tiba, ia harus siap menghadapi pengkhianatan paling pahit. Dikhianati bukan hanya oleh suami, tapi juga oleh sahabat yang selalu ia percaya. Siang itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Arini baru saja selesai membereskan cucian ketika terdengar suara ketukan pintu. Ia menyekat tangan dengan cepat, lalu membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang kurir dengan wajah ramah, memegang sebuah amplop putih elegan. Untuk Bu Arini, katanya singkat sambil menyerahkan amplop itu. Arini mengerutkan kening, tak merasa sedang menunggu kiriman apapun. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, lalu menutup pintu perlahan. Tangannya gemetar ketika melihat tulisan rapi di bagian depan amplop. Fahri. Nafasnya langsung tercekat. Seolah seluruh oksigen di dalam rumah lenyap seketika. Dengan tangan bergetar, ia merobek bagian atas amplop. Dari dalamnya, sebuah undangan resmi pernikahan jatuh ke pangkuannya. Kertas tebal berwarna krem, dihiasi ukiran emas di tepinya, tampak begitu megah. Nama yang tertulis di situ membuat matanya panas. Fahri Maya. Dunia Arini serasa berhenti berputar. Ia menatap undangan itu lama sekali, berharap nama itu salah cetak, berharap matanya yang salah baca. Namun huruf-huruf itu jelas, tertera indah, memantulkan cahaya lampu ruang tamu. Tangisnya pecah, tak terkendali. Tubuhnya bergetar, suaranya melengking, seperti teriakan orang yang sedang dirampas sesuatu yang paling berharga. Ia meremas undangan itu, lalu melemparkannya ke lantai. Tapi seketika ia menunduk, memungutnya kembali, lalu merobek-robek kertas itu dengan kasar. Namun seaneh apapun, setelah robekan-robekan itu berserakan di lantai, Arini justru terduduk lemas. Air matanya tak berhenti, tapi ada bagian dari dirinya yang seperti mati rasa. Kenapa harus kamu, Mei? Bisiknya parau. Kenapa harus kamu yang aku percaya selama ini? Bayangan masa lalu menyerbu tanpa ampun. Malam-malam penuh curhat dengan Maya, tawa yang mereka bagi, doa yang mereka panjatkan bersama, kini terasa palsu. Setiap kata manis Maya dulu kini terdengar seperti racun yang diteteskan sedikit demi sedikit hingga akhirnya membunuh. Arini menatap jam dinding. Jarum jam seakan bergerak lebih lambat dari biasanya. Rasanya 1 menit pun begitu panjang. Hatinya berperang hebat antara amarah, sakit, dan rasa penasaran. Haruskah aku datang? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ada suara kecil dalam dirinya yang ingin bersembunyi, menutup semua ini rapat-rapat, melarikan diri jauh. Namun ada juga suara lain yang lebih keras, mendorongnya untuk melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Bagaimana sahabat yang ia percaya kini berdiri di pelaminan bersama lelaki yang dulu ia panggil suami. Malam itu, Arini duduk termenung di tepi ranjang. Undangan yang sudah ia robek-robek ia rapikan kembali, ditempel dengan selotip seadanya. Entah untuk apa, mungkin sebagai bukti nyata bahwa semua ini bukan mimpi buruk, melainkan kenyataan pahit yang harus ia telan. Matanya bengkak, suaranya habis karena tangis. Tapi dalam diam, bibirnya bergetar, melontarkan kalimat yang terdengar seperti sumpah. Kalau memang harus kulihat dengan mataku sendiri, maka aku akan datang. Biar mereka tahu, aku tidak hancur. Biar mereka lihat, aku masih bisa berdiri. Malam itu, rumah Arini terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah setiap ketukan jarum jam adalah pengingat bahwa waktu terus berjalan,
sementara hidupnya berhenti di satu titik, luka. Ia duduk di sudut ranjang, lampu kamar sengaja dimatikan, hanya cahaya redup dari lampu teras yang menembus lewat jendela. Di tangannya, ia menggenggam erat cincin pernikahan yang sudah lama ia lepas dari jarinya. Cincin itu dingin, seolah tak lagi punya makna, tapi Arini masih menyimpannya karena hatinya belum siap benar-benar membuang kenangan. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi punggung tangannya. 10 tahun, Fahri. 10 tahun kita jalani bersama. Bisiknya, suara parau, nyaris seperti rintihan. Kenapa semuanya bisa hancur hanya dalam sekejap? Pikirannya melayang ke hari pernikahannya dulu. Gaun putih sederhana yang ia kenakan, senyum malu-malu ketika duduk di pelaminan, genggaman tangan Fahri yang terasa begitu hangat. Ia masih ingat jelas bagaimana suaminya kala itu menatapnya penuh janji. Aku akan selalu ada untukmu, Rin. Sampai maut memisahkan kita. Kalimat itu kini terasa seperti penghinaan. Janji suci yang dulu diucapkan dengan lantang, ternyata bisa dikhianati begitu saja. Arini menutup wajah dengan kedua tangannya. Isak tangisnya kian pecah, tubuhnya terguncang hebat. Tangannya meremas bantal, mencoba meredam suara, takut tetangga mendengar. Tapi tangisan itu seperti tak bisa dibendung. Sakitnya terlalu dalam. Seperti ada yang mengiris-iris hatinya dari dalam. Kenapa aku nggak cukup? Apa aku begitu buruk sebagai istri? Apa aku salah sudah mencintaimu sepenuh hati? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi setiap kata keluar dengan perih yang menusuk. Ruang kamar terasa makin sesak. Ia berdiri, berjalan gontai menuju lemari pakaian. Di sana masih tergantung beberapa baju Fahri yang belum sempat ia keluarkan. Arini meraih salah satunya, kemeja putih favorit suaminya. Ia menempelkan kain itu ke wajahnya, menghirup aroma samar parfum yang masih tertinggal. Aroma itu justru membuat air matanya semakin deras. Sekujur tubuhnya terasa lemas. Ia terjatuh ke lantai, masih memeluk kemeja itu erat-erat. Lantai dingin merambat ke kulitnya, tapi jauh lebih dingin rasanya dibandingkan hatinya yang retak. Hening. Malam semakin larut. Tangisnya berubah menjadi isakan kecil yang tersendat-sendat, seolah tenggorokannya tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Di tengah keputusasaan itu, Arini menatap langit-langit kamar yang gelap. Tuhan, kalau memang ini jalanku, tolong kuatkan aku. Aku sudah terlalu lelah. Doa itu keluar dalam tangisan, lirih namun tulus. Ia tak tahu apakah Tuhan mendengarnya, tapi malam itu, Arini akhirnya terlelap dengan air mata masih membasahi pipinya. Memeluk kemeja Fahri seakan itu satu-satunya hal yang tersisa dari 10 tahun pernikahan yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Dan di balik tangisan itu, jauh di sudut hatinya, ada rasa takut lain yang merayap. Besok, kabar pernikahan itu akan semakin nyata, dan ia tak bisa menghindar selamanya. Pagi itu mata Arini bengkak, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemah. Ia duduk di ruang keluarga dengan secangkir teh yang bahkan tak disentuh. Pandangannya kosong menatap meja, seakan seluruh semangat hidup sudah lenyap. Suara pintu diketuk pelan. Dari balik pintu masuklah ibunya, Bu Ratna, dengan langkah hati-hati. Wanita parubaya itu sudah sejak semalam merasa khawatir, karena suara tangisan Arini sempat terdengar samar dari kamar. Ia duduk di samping putrinya tanpa berkata apa-apa, hanya menepuk bahunya perlahan. Rin. Panggilan lembut itu membuat air mata Arini kembali jatuh. Meski ia berusaha menahannya. Ia segera menunduk, tak ingin terlihat rapuh di depan ibunya. Aku malu, Bu. Aku gagal. Rumah tanggaku hancur, dan sekarang dia malah menikah lagi dengan orang yang aku percaya. Suaranya bergetar, patah-patah di antara tangis. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan putrinya erat. Nak, dengarkan ibu. Kadang Tuhan harus hancurkan sesuatu, supaya kita sadar siapa yang tulus dan siapa yang palsu. Jangan salahkan dirimu terus. Kau sudah berjuang, tapi kalau hatinya sudah berpaling, itu bukan salahmu. Arini menatap ibunya, matanya penuh air. Kata-kata itu terasa menampar sekaligus menenangkan. Namun luka di hatinya masih terlalu dalam untuk sembuh. Tak lama, adik laki-lakinya, Randy, ikut masuk. Ia membawa sebungkus roti dan mencoba tersenyum. Makan dulu, Mbak.
Jangan biarkan orang-orang yang nyakitin kamu menang hanya karena lihat kamu jatuh. Arini menatap roti itu lama, lalu akhirnya menggeleng. Aku nggak bisa makan, Ren. Rasanya semuanya hambar. Hidupku udah nggak ada artinya. Randy menepuk bahu kakaknya tegas, meski matanya sendiri berkaca-kaca. Jangan ngomong gitu. Kamu pikir kita sekeluarga nggak punya arti buat kamu? Kalau kamu nyerah, terus gimana nasib ibu? Gimana aku? Kita sayang sama kamu. Mbak, jangan biarkan dia dan orang itu bikin kamu lupa sama kami. Ucapan itu membuat dada Arini semakin sesak. Air matanya mengalir deras. Kali ini bukan hanya karena luka, tapi juga karena rasa terharu. Ia baru sadar, meski Fahri dan Maya mengkhianatinya, masih ada keluarga yang berdiri di sisinya tanpa syarat. Bu Ratna lalu mengusap kepala putrinya lembut. Nak, Tuhan itu nggak tidur. Apa yang mereka tanam, itu juga yang nanti mereka tuai. Jangan iri, jangan dendam. Tugasmu sekarang cuma satu, kuat. Karena kamu berharga. Lebih berharga dari sekadar seorang suami yang nggak tahu cara menghargai. Arini menangis semakin kencang. Kali ini sambil memeluk ibunya erat-erat. Tubuhnya bergetar. Namun di pelukan itu ia merasa ada secercah kehangatan yang selama ini hilang. Dalam tangisnya, ia berbisik lirih. Kalau bukan karena ibu dan Randy, mungkin aku sudah benar-benar hancur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dihantam badai, Arini merasa sedikit lebih ringan. Meski luka itu masih menganga, ia tahu ada tangan-tangan yang akan selalu meraih dan menguatkannya, agar ia tidak jatuh lebih dalam. Hari-hari setelah menerima undangan itu, pikiran Arini semakin dipenuhi tanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Fahri dan Maya muncul, tertawa bersama, berbisik, menatap satu sama lain. Hatinya berdenyut sakit, tapi perlahan ia mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini ia abaikan. Malam itu, ia membuka kembali ponselnya. Berkas-berkas chat lama dengan Maya masih tersimpan. Ia menggulir layar, membaca ulang percakapan mereka bertahun-tahun lalu. Dari luar tampak biasa, obrolan tentang resep, tentang pekerjaan, tentang hidup sehari-hari. Namun kali ini, ia membaca dengan mata baru, mata seorang perempuan yang dikhianati. Ia menemukan satu pesan dari Maya yang dulu sempat ia anggap wajar. Fahri pulang jam berapa? Aku mau titip barang. Saat itu Arini tak curiga. Tapi kini, ia teringat jelas malam itu. Fahri pulang larut, membawa sebuah tas kecil, dan ia bilang titipan dari teman kantor. Arini percaya. Sekarang ia sadar, mungkin yang dimaksud, titipan, bukan sekadar barang. Ingatannya kemudian melompat ke suatu sore di mana ia pulang lebih cepat dari biasanya. Dari luar rumah, ia mendengar suara tawa Fahri. Saat masuk, ia melihat layar ponsel suaminya menyala di meja, menunjukkan nama Maya. Fahri buru-buru mengambilnya, tersenyum canggung sambil berkata, cuma ngobrol sebentar, kok. Saat itu Arini tidak ingin ribut. Ia percaya sahabatnya. Percaya suaminya. Tapi kini, potongan-potongan kecil itu terasa seperti kepingan puzzle yang membentuk kebenaran pahit. Tangannya gemetar saat membuka album foto di ponselnya. Ada sebuah foto lama, selfie bertiga di sebuah acara ulang tahun. Arini berdiri di tengah, tersenyum ceria, sementara Maya dan Fahri berdiri di kiri kanannya. Senyum mereka tampak wajar, tapi sorot mata Maya terlalu lembut saat menatap Fahri. Dan lebih menyakitkan lagi, tatapan Fahri kepada Maya tak kalah hangat. Arini menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Selama ini aku dibutakan oleh kepercayaanku sendiri. Ia juga teringat momen ketika Maya sering memberi nasihat untuk tidak terlalu keras pada Fahri. Laki-laki itu gampang bosan kalau terus ditekan, katanya sambil menepuk pundak Arini. Saat itu Arini merasa Maya tulus menasihati. Tapi kini, kalimat itu terdengar seperti pembelaan halus untuk menyelamatkan Fahri dari curigaannya. Malam semakin larut, namun Arini tetap duduk di lantai kamarnya, dikelilingi foto, chat, dan kenangan yang kini berubah jadi duri. Semakin ia mengingat, semakin jelas bahwa perselingkuhan itu bukan hal baru. Itu sudah berlangsung lama, mungkin bertahun-tahun, bahkan ketika ia masih berjuang mati-matian mempertahankan rumah tangganya.
Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini ada amarah yang ikut menyala. Tangannya mengepal. Bibirnya bergetar menahan kata-kata. Jadi selama ini aku cuma boneka. Boneka yang dijaga biar nggak curiga. Ia menatap undangan yang masih menempel dengan selotip di meja. Hasil tempelan dari robekan beberapa hari lalu. Nama Fahri Kmaya tertera jelas di sana. Dan untuk pertama kalinya, Arini tidak hanya merasa hancur. Ia juga merasa dikhianati dengan cara yang paling keji. Dipermainkan oleh orang yang paling ia percaya. Pagi itu, Arini duduk di depan cermin kamar dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat, mata bengkak, dan bibir kering. Namun di balik sorot matanya yang letih, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah keputusan yang lahir dari luka yang sudah terlalu dalam. Semalam, ia menangis sampai hampir kehilangan suara. Tapi di sela-sela tangisnya, muncul sebuah pikiran gila yang justru membuatnya bisa tersenyum pahit. Kenapa aku harus sembunyi? Kenapa aku harus kalah? Kalau mereka begitu berani mengkhianati aku, kenapa aku harus takut melihat kebodohan mereka? Tangannya mengambil kembali undangan yang sudah ia rekatkan seadanya. Ia menatap nama Fahri Kmaya itu lama sekali, lalu menghela napas panjang. Baiklah, gumamnya. Aku akan datang. Aku akan berdiri di sana, dengan kepala tegak. Bukan untuk menangis, bukan untuk mengemis. Tapi untuk menyaksikan mereka sendiri menggali kubur kehancuran rumah tangga mereka. Keputusan itu terasa gila bahkan untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang baru seminggu diceraikan, sanggup menghadiri pernikahan mantan suaminya dengan sahabat dekatnya? Tapi justru kegilaan itu membuat dadanya terasa lebih lega. Ada semacam keberanian baru yang perlahan tumbuh dari reruntuhan hatinya. Siang itu, ibunya mengetahuinya. Rin, kamu gak waras kalau sampai datang. Itu sama saja menyiksa dirimu sendiri, ucap Bu Ratna dengan suara gemetar, cemas sekaligus marah. Arini hanya tersenyum tipis. Justru dengan datang, aku bisa buktikan aku gak hancur, Bu. Aku masih bisa berdiri, bahkan setelah mereka menusuk aku dari belakang. Aku mau mereka tahu aku bukan perempuan lemah. Randy, adiknya, ikut mencoba menahan. Mbak, pikir lagi. Mereka nggak pantas kamu hadiri. Biarin aja, nggak usah peduli. Arini menoleh pada adiknya. Matanya masih berkaca-kaca tapi sorotnya tegas. Ren, justru aku mau peduli sekali ini. Aku mau lihat langsung wajah mereka ketika berdiri di pelaminan. Aku mau tatap mata Maya. Biar dia tahu aku sadar semua kebohongan yang dia lakukan. Dan aku akan tertawa. Karena mereka pikir menang, padahal sebenarnya mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Keluarganya terdiam. Tak ada yang bisa membantah keputusan itu, meski di hati mereka takut Arini akan semakin terluka. Malamnya, Arini membuka lemari pakaian. Tangannya berhenti pada sebuah gaun sederhana berwarna biru tua. Hadiah ulang tahun dari ibunya beberapa tahun lalu. Ia memegangnya lama, lalu tersenyum getir. Gaun ini bukan untuk menunjukkan aku cantik, tapi untuk menunjukkan aku masih bisa berdiri anggun meski hatiku hancur. Ia menggantung gaun itu di pintu, seakan mempersiapkan dirinya untuk perang besar besok. Menjelang tidur, Arini memejamkan mata dengan air mata yang masih menetes. Tapi kali ini, ada rasa aneh bercampur di dadanya. Tak hanya sakit, tapi juga semacam keberanian yang menakutkan. Keputusan gila itu sudah dibuat, dan ia tahu tak ada jalan kembali. Besok, ia akan menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Namun bukan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan tawa getir seorang perempuan yang sudah terlalu sering dipermainkan, dan akhirnya memilih menertawakan kebodohan orang lain. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari bersinar cerah. Namun di hati Arini, cahaya itu sama sekali tidak terasa. Ia berdiri di depan cermin, mematut diri dengan gaun biru tua yang semalam sudah ia siapkan. Riasannya sederhana, hanya polesan tipis yang menutupi mata bengkaknya. Namun di balik kesederhanaan itu, ada keteguhan yang ia coba bentuk. Ia tersenyum pada bayangannya, senyum yang getir namun tegas. Kamu kuat, Rin. Kamu datang bukan untuk mereka. Kamu datang untuk dirimu sendiri. Sebelum berangkat, ibunya memeluknya erat. Nak,
apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka lihat kamu jatuh. Tahan air mata itu. Arini mengangguk sambil memeluk erat ibunya. Aku janji, Bu. Aku akan pulang tetap sebagai Arini yang utuh. Siang menjelang ketika Arini tiba di gedung pernikahan. Dari luar, dekorasi mewah terpampang. Bunga-bunga segar menghiasi gerbang, karpet merah terbentang, dan musik gamelan lembut terdengar mengiringi tamu yang datang. Gedung itu tampak begitu indah, seolah merayakan cinta. Ironisnya, cinta yang sedang dirayakan di sana adalah hasil dari pengkhianatan yang mencabik hidupnya. Langkah Arini mantap ketika memasuki pintu utama. Beberapa tamu yang mengenalnya langsung terbelalak. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Arini, kan? Ya Allah, berani sekali dia datang. Dia mantan istri Fahri. Arini mendengar semuanya. Tapi alih-alih merasa terhina, ia justru tersenyum kecil, pahit namun penuh keyakinan. Biarlah mereka bicara, biarlah semua orang tahu. Ia tidak bersembunyi. Ketika ia melangkah lebih dalam, tatapannya langsung tertuju ke pelaminan. Di sana, Fahri berdiri gagah dengan jas hitam, sementara Maya duduk anggun dengan gaun pengantin putih yang berkilau. Senyum keduanya dipasang sempurna, seakan dunia sedang berpihak pada mereka. Namun begitu mata mereka bertemu dengan Arini yang datang tanpa undangan, senyum itu seketika menegang. Maya jelas terlihat kaget. Bibirnya bergetar, matanya melebar panik. Sementara Fahri menelan ludah, wajahnya memucat beberapa detik sebelum ia kembali memaksa tersenyum di depan tamu. Arini menahan tawa, tapi matanya berbinar dengan kepuasan. Ia melangkah pelan, sengaja membuat setiap langkah terdengar, setiap gerakan terlihat. Suasana seolah melambat, banyak pasang mata mengikuti kehadirannya. Seorang kerabat mencoba menyapanya dengan canggung. Arini, kamu datang juga. Arini hanya tersenyum, anggun tapi menusuk. Tentu. Masa aku melewatkan hari bersejarah ini? Tatapan itu membuat Maya semakin gelisah. Senyum di wajahnya berubah kaku. Tangannya menggenggam erat jari Fahri di sampingnya. Fahri, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak seperti pria kecil yang sedang dipermalukan di depan umum. Arini tidak menangis. Tidak juga marah. Ia hanya tersenyum sambil menatap mereka bergantian. Senyum yang membuat banyak tamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik kisah pernikahan ini. Dan ketika akhirnya ia duduk di kursi tamu, Arini menunduk sebentar, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku berhasil. Aku bisa berdiri di sini, melihat mereka, tanpa runtuh. Sekarang biar mereka sendiri yang merasa ketakutan dengan kebodohan yang mereka lakukan. Hari itu, pesta pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi panggung ketegangan. Semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang janggal. Dan semuanya bermula dari keputusan gila seorang perempuan bernama Arini, yang datang bukan untuk meratap, melainkan untuk menertawakan ironi hidupnya sendiri. Arini menegakkan tubuhnya ketika langkahnya semakin dekat ke pelaminan. Detak jantungnya berpacu tak karuan, tapi wajahnya tetap tenang. Di dalam dada, luka lama masih menyisakan perih. Namun di atas panggung itu, ia sudah bertekad hanya akan menunjukkan senyum paling tajam yang pernah ia miliki. Beberapa tamu menoleh, sebagian bahkan menahan napas melihat keberaniannya. Aroma bunga segar yang semerbak bercampur dengan hawa canggung yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Maya jelas terlihat gelisah, senyumnya semakin kaku, sementara Fahri, yang dulu sering bersikap arogan, kini tampak seperti pria yang kehilangan kendali. Selamat, Fahri. Suara Arini akhirnya terdengar, tenang tapi menusuk. Ia menatap mantan suaminya lurus ke mata, tanpa berkedip. Cepat sekali, ya? Sepertinya memang tidak sabar. Fahri berdeham, mencoba menjaga wajahnya tetap ramah di depan para tamu yang mendekatkan telinga. Arini, terima kasih sudah datang. Aku tidak menyangka. Arini tersenyum tipis, mengangkat alis. Kenapa harus kaget? Bukankah ini perayaan besar? Aku hanya ingin melihat langsung betapa bahagianya kalian setelah perjuangan panjang. Di belakangku. Kalimat itu jatuh seperti batu besar di tengah keramaian. Beberapa tamu saling pandang, pura-pura tersenyum sambil berbisik. Maya menunduk,
Jemarinya mencengkeram lengan Fahri lebih erat. Fahri mencoba menguasai diri, suaranya terdengar pelan tapi tegang. Aku harap kamu gak salah paham, Rin. Semua ini terjadi karena memang sudah jalannya. Arini terkekeh, tawanya lirih tapi penuh luka. Jalan? Oh, jadi menghancurkan rumah tangga 10 tahun itu memang jalannya, ya? Hebat sekali jalannya, Tuhan, bisa kamu tafsir seenak hati. Wajah Fahri berubah pucat, lalu kemerahan menahan malu. Ia melirik sekeliling, menyadari banyak pasang mata memperhatikan percakapan mereka. Ia berusaha menutup dengan senyum kaku. Aku tetap berharap yang terbaik buat kamu, Rin. Arini menghela napas panjang, menatapnya lama, tatapan yang penuh campuran marah dan kasihan. Tidak usah khawatir soal aku. Aku hanya ingin lihat bagaimana kamu bisa mempertahankan apa yang kamu rebut. Karena yang dibangun dari pengkhianatan, biasanya cepat runtuh. Maya akhirnya berani bersuara, meski lirih. Arini, tolong, jangan bikin keributan di sini. Arini menoleh pelan ke arahnya, menatap dengan senyum getir. Keributan? Aku bahkan belum mulai, Maya. Aku hanya datang sebagai tamu, memberi selamat untuk sahabatku, yang ternyata lebih pandai menyelinap daripada aku bayangkan. Maya terdiam, wajahnya memucat. Fahri menggenggam tangannya lebih erat, mencoba menahan situasi. Namun keheningan yang menggelayuti ruangan sudah cukup menjadi bukti. Kata-kata Arini membakar, menyisakan bara yang tak mudah padam. Dengan anggun, Arini menepuk tangannya pelan lalu melangkah mundur. Senyumnya tetap terukir, meski matanya berkilat tajam. Selamat menikmati pesta kalian. Jangan lupa, setiap tawa punya harga. Dan harga kalian, akan kalian bayar sendiri. Langkah Arini meninggalkan pelaminan membuat banyak kepala berputar mengikutinya. Bisikan semakin riuh, sebagian tamu bahkan menutupi mulut dengan kipas tangan mereka, berusaha menyembunyikan keterkejutan. Di pelaminan, Fahri dan Maya tetap berdiri kaku, senyum mereka hancur perlahan. Dan Arini? Ia melangkah dengan kepala tegak, merasa sedikit lebih ringan, meski hatinya masih penuh luka. Setidaknya hari itu, ia berhasil menunjukkan bahwa dirinya bukan perempuan yang bisa diinjak tanpa melawan. Arini awalnya tidak terlalu memperhatikan wajah pengantin perempuan. Dari jauh, ia hanya melihat siluet gaun putih panjang dan riasan tebal yang menutupi hampir seluruh wajah. Hiruk-pikuk para tamu, taburan bunga, serta alunan musik gamelan membuat pikirannya bercampur aduk. Ia hanya fokus menahan diri agar tidak jatuh di tengah keramaian. Namun begitu prosesi adat selesai dan pengantin perempuan menyingkap sedikit cadarnya untuk menyapa tamu, dunia Arini seakan berhenti berputar. Wajah itu, wajah yang sangat ia kenal. Senyum tipis itu, garis dagu itu, bahkan cara matanya bergerak, tidak salah lagi. Itu Maya. Arini merasa lututnya melemas. Jantungnya berdetak tidak karuan, seperti dipukul dari dalam. Tangannya spontan meremas tas kecil yang ia bawa, mencoba menahan tubuhnya tetap tegak. Maya, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Segala potongan memori menyerbu pikirannya secepat kilat. Saat mereka berdua tertawa di warung kopi kecil dekat kantor. Saat Maya menghapus air matanya di bahu Arini karena diputus kekasihnya dulu. Saat Arini dengan tulus bercerita tentang masalah rumah tangganya, berharap mendapat dukungan sahabat. Semua kenangan itu kini berubah bentuk, menjelma menjadi pisau-pisau tajam yang menusuk dada. Air mata menggenang, tapi Arini menolak menjatuhkannya. Ia memaksa bibirnya tersenyum, meski seluruh tubuhnya gemetar. Jadi, kamu, Mei? Selama ini, kamu. Maya sempat terdiam. Senyumnya yang tadinya terjaga berubah gugup. Ia menunduk, menghindari tatapan Arini. Namun tatapan itu tidak bisa ia hindari selamanya. Fahri berusaha menengahi dengan suara tegang. Rin, tolong, jangan bikin keributan. Arini menoleh tajam kepadanya, lalu kembali pada Maya. Keributan? Aku bahkan tidak perlu ribut. Cukup melihat wajah Maya di sana, sahabatku sendiri. Aku sudah merasa seluruh dunia ini berteriak. Aku yang buta, atau kalian yang terlalu pandai menyembunyikan? Beberapa tamu yang semula hanya berbisik kini terdiam, menatap penuh rasa ingin tahu.
Ada yang jelas-jelas terkejut, bahkan menutup mulut dengan tangan mereka. Maya akhirnya membuka suara, meski lirih dan nyaris bergetar. "Rin, maafkan aku. Aku nggak pernah. Aku nggak berniat." Arini tertawa kecil. Tawanya terdengar getir dan menyayat hati. "Nggak berniat? Kau tahu semua cerita rumah tanggaku, Mei. Kau tahu aku sedang hancur. Kau tahu aku berusaha mati-matian mempertahankan semuanya. Dan di belakangku, kau merenggut satu-satunya orang yang kupikir akan berdiri di sisiku sampai tua. Kalau itu bukan niat, lalu apa?" Maya terdiam, wajahnya tertutup malu. Fahri mencoba menenangkan tamu dengan senyuman kaku, namun situasi sudah tidak bisa ditutupi lagi. Semua orang tahu ada sesuatu yang busuk di balik pernikahan mewah itu. Arini berdiri tegak, meski hatinya remuk. Ia menatap Maya lama, menahan gejolak dalam dirinya yang ingin menangis, marah, sekaligus berteriak. Namun akhirnya ia hanya menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Aku kira aku kehilangan sahabat hari ini. Tapi ternyata, aku sudah kehilangannya sejak lama. Aku hanya terlalu bodoh untuk sadar." Kalimat itu meluncur tenang, namun menghantam lebih keras dari teriakan apapun. Maya menunduk semakin dalam, Fahri menegang, dan para tamu terdiam. Arini lalu berbalik, melangkah mundur dari pelaminan dengan kepala tegak. Di dadanya, luka semakin dalam, tapi bersamaan dengan itu, ada perasaan aneh, sebuah pembebasan. Suasana di ruangan itu begitu tegang, seakan udara mendadak mengeras dan sulit dihirup. Semua mata tertuju pada Arini yang berdiri tegak di depan pelaminan. Maya menunduk, wajahnya merah padam, sementara Fahri berusaha mati-matian mempertahankan senyum palsu. Para tamu, yang awalnya hanya berbisik pelan, kini menunggu dengan napas tertahan. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, Arini tertawa. Bukan tawa kecil atau senyum tipis, melainkan tawa keras yang pecah begitu saja dari bibirnya. Suara itu bergema di dalam ruangan, menghantam keheningan seperti petir di siang bolong. Semua orang terperangah. "Hahaha. Astaga." Arini menepuk dadanya, menahan napas karena tawanya begitu meledak. Air mata yang tadinya ingin jatuh kini mengalir, bukan karena menangis, melainkan karena tawanya yang begitu kuat, penuh ironi. "Sungguh, aku tidak pernah membayangkan. Suamiku sendiri, menikahi sahabatku sendiri, dan kalian pikir aku akan jatuh berlutut?" Para tamu saling pandang, sebagian menutupi mulut mereka dengan kipas, sebagian lain tak mampu menyembunyikan keterkejutan. Musik gamelan yang semula mengalun lembut kini terdengar janggal, seakan tidak tahu harus terus dimainkan atau berhenti. Arini melangkah maju selangkah, menatap Maya yang masih menunduk dalam-dalam. Tawanya pelan mereda, tapi senyumnya tetap getir. "Mei, dulu aku percaya padamu lebih dari siapapun. Aku titip semua rahasiaku, semua kesakitanku, bahkan semua kelemahanku. Dan lihat sekarang, kau duduk di sana, mengenakan gaun putih, seolah-olah kau wanita paling suci." Maya menggigil, bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Fahri mencoba angkat bicara. Suaranya rendah tapi terdengar di tengah keheningan. "Cukup, Rin. Jangan bikin malu di sini." Arini menoleh kepadanya, lalu kembali tertawa, kali ini lebih pelan tapi menusuk. "Malu? Kau bicara soal malu padaku? Kau yang memalukan, Fahri. Kau pikir pernikahan ini bukti kemenanganmu? Tidak. Justru hari ini adalah hari di mana semua orang tahu betapa rendahnya kalian." Kalimat itu membuat beberapa tamu terbatuk pelan, menunduk pura-pura sibuk dengan piring di tangan mereka. Namun sorot mata mereka jelas. Pernikahan ini sudah ternoda, gosipnya pasti akan menyebar kemana-mana. Arini mengangkat dagunya, lalu menyapu seluruh ruangan dengan tatapannya. "Kepada semua yang hadir, aku ucapkan selamat. Kalian sudah jadi saksi. Saksi bagaimana aku ditusuk dari belakang. Tapi lihatlah, aku masih berdiri. Aku masih bisa tertawa. Karena apa? Karena aku sudah selesai dengan mereka." Hening. Benar-benar hening. Tak ada yang berani bersuara. Arini tersenyum tipis, lalu menambahkan, "Nikmatilah pesta ini. Karena setelah hari ini, pesta ini bukan lagi dikenang sebagai hari bahagia.
tapi sebagai hari di mana kebenaran terkuak dengan sendirinya. Ia lalu tertawa sekali lagi, lebih pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Setelah itu, Arini membalikkan badan, melangkah meninggalkan pelaminan dengan kepala tegak. Gaun biru tuanya bergoyang mengikuti langkahnya, meninggalkan jejak anggun namun penuh luka. Dan ketika ia berjalan di antara para tamu, semua mata mengikuti, semua bisik-bisik semakin riuh. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Tidak ada satupun yang berani menyangkal bahwa tawa getir Arini barusan akan terus terngiang di telinga mereka lama setelah pesta berakhir. Hari itu, Arini memang bukan pengantin. Tapi tanpa disadari, dialah pusat perhatian sejati. Langkah Arini yang semula menjauh tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu di dalam dadanya yang menolak membiarkan Maya dan Fahri duduk manis di pelaminan, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ia membalikkan tubuhnya, perlahan namun tegas, lalu kembali mendekati panggung. Para tamu sontak berbisik-bisik lagi, sebagian bahkan menahan napas. Semua mata kembali tertuju padanya. Arini menaiki tangga kecil menuju pelaminan. Maya dan Fahri tampak kaget, wajah mereka menegang. Maya menggenggam tangan Fahri erat-erat, sementara Fahri mencoba tersenyum, meski kaku. Arini berhenti tepat di hadapan mereka. Wajahnya tenang, senyumnya samar, namun tatapan matanya begitu tajam menusuk. Suaranya terdengar jelas, tegas, tapi penuh ironi. "Selamat, ya," ucap Arini. Suaranya dingin namun bergetar. "Semoga kalian bahagia dengan bekas milikku. Kalian memang pantas bersama. Sama-sama pengkhianat, sama-sama perampas." Beberapa tamu menutup mulut mereka dengan kipas. Ada yang sampai menahan napas, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Fahri buru-buru berbisik, "Arini, jaga ucapanmu. Ini pesta kami." Arini menoleh padanya, bibirnya melengkung dalam senyum getir. "Pesta kalian? Jangan khawatir. Aku tidak akan merusak pesta ini. Justru aku yang ingin memberikan hadiah." Ia menatap Maya. Sorot matanya dalam, menusuk seperti jarum. "Hadiah berupa kebenaran. Supaya semua orang tahu siapa kalian sebenarnya." Maya akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Rin, tolong, jangan begini. Aku minta maaf." Arini tertawa kecil. Tawanya terdengar menyesakan. "Maaf? Kau pikir satu kata maaf bisa menghapus luka 10 tahun pernikahan? Kau pikir satu kata maaf bisa menghapus malam-malam aku menangis karena merasa gagal sebagai istri, sementara ternyata kau yang merebutnya dariku?" Maya menunduk, bahunya bergetar. Fahri menarik napas panjang, mencoba terlihat gagah di hadapan tamu. "Sudahlah, Rin. Kamu berhak marah. Tapi semua sudah terjadi. Terimalah." Arini menoleh padanya, menatapnya lama dengan mata basah tapi tegas. "Aku sudah menerima, Fahri. Kalau tidak, aku nggak akan berdiri di sini dengan kepala tegak. Tapi jangan pernah berpikir aku akan melupakan. Luka ini akan sembuh, tapi bekasnya akan selalu jadi pengingat betapa kejamnya orang yang dulu aku panggil suami dan sahabat." Ruangan hening. Tak ada yang berani menyela. Kata-kata Arini menampar keras. Bukan hanya Fahri dan Maya, tapi juga semua yang menyaksikan. Arini menghela napas panjang, lalu menurunkan suaranya, lebih tenang, tapi tajam. "Aku tidak mendoakan kalian hancur. Tidak. Justru aku mendoakan semoga kalian betul-betul bahagia. Karena hanya dengan begitu, aku bisa benar-benar tertawa ketika kebahagiaan itu ternyata tidak pernah datang." Dengan ucapan itu, Arini menepuk tangannya pelan, seolah menutup percakapan, lalu berbalik. Ia melangkah turun dari pelaminan, meninggalkan Maya dan Fahri yang membeku, wajah mereka memerah menahan malu, sementara para tamu terdiam, menyerap setiap kata yang baru saja terlontar. Hari itu, di pesta megah itu, bukan pengantin yang menjadi sorotan utama, melainkan Arini, perempuan yang terluka, tapi berani menghadapi pengkhianatan dengan tawa getir dan kata-kata yang mengiris. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut ruangan setelah Arini turun dari pelaminan. Tamu-tamu yang tadinya tersenyum ramah kini saling menunduk, berbisik pelan sambil menutupi mulut dengan tangan atau kipas. Ada yang pura-pura sibuk dengan makanan di piring,
Tapi sorot mata mereka jelas mengarah pada Maya dan Fahri. Bukannya tadi itu sahabatnya. Suara seorang ibu terdengar lirih. Iya, katanya mereka dekat sekali. Astaga, kok bisa sampai begitu? Sahut yang lain. Pantas saja cepat sekali menikah. Rupanya sudah ada main sejak lama. Gumam seorang tamu lelaki dengan nada sinis. Maya mendengar potongan-potongan kalimat itu, dan dadanya terasa sesak. Tangannya gemetar saat meremas buket bunga di pangkuannya. Senyum yang dipaksakan semakin kaku, bibirnya nyaris tidak bisa digerakkan. Ia ingin menutup telinganya, tapi suara-suara itu seolah semakin keras, menusuk kepalanya. Sementara itu, Fahri menegakkan tubuhnya dengan paksa, mencoba tetap tersenyum di hadapan tamu. Namun dari sorot matanya, jelas terlihat amarah yang ditahan. Rahangnya mengeras, urat di lehernya menonjol. Tangannya bahkan mengepal di pangkuan, seakan ingin menghentikan Arini dengan cara apapun, tapi ia tahu ia tak bisa. Tenang, Mas, bisik Maya panik, menepuk tangan Fahri di bawah meja. Jangan bikin ribut. Jangan sekarang. Fahri menoleh sekilas padanya, matanya penuh amarah. Kamu lihat sendiri kan? Dia sengaja bikin malu kita. Bisiknya lirih namun tajam. Jangan keras-keras. Maya buru-buru menunduk, takut orang lain mendengar. Wajahnya mulai pucat. Kalau kamu kehilangan kontrol, semua gosip ini tambah parah. Fahri menggertakkan giginya. Aku sudah bilang, kita harus pastikan gak ada lagi yang terbongkar. Kalau Arini buka semua, habis kita. Maya menelan ludah. Ketakutan mulai melumpuhkannya. Apa yang dimaksud Fahri adalah hal-hal yang mereka lakukan jauh sebelum perceraian resmi terjadi. Chat yang penuh rayuan, pertemuan rahasia, janji-janji manis yang tak seorang pun tahu. Arini hanya menyentuh permukaannya tadi, tapi kalau benar-benar semua keluar, mereka bukan hanya akan dipandang hina, tapi juga kehilangan seluruh harga diri di mata keluarga besar. Mei. Fahri mencondongkan tubuh, suaranya rendah, hampir seperti desisan. Jangan sampai Arini buka mulut lagi. Kalau dia berani, aku sendiri yang akan pastikan dia berhenti. Maya menatapnya kaget, wajahnya pucat pasi. Kamu mau apa, Mas? Jangan macam-macam. Fahri menarik napas panjang, menahan diri, lalu kembali memaksakan senyum ke arah tamu yang lewat menyapa. Namun di balik senyum itu, ada api amarah yang siap membakar kapan saja. Sementara itu, di meja-meja tamu, gosip semakin liar. Beberapa ada yang sengaja memandang Maya dengan tatapan penuh cemoohan. Sebagian lagi melirik Fahri dengan sinis. Mereka tetap duduk manis, tapi suasana pesta berubah hambar. Makanan tak lagi disentuh, musik tak lagi diperhatikan, karena yang menjadi pusat perhatian hanyalah drama yang baru saja terjadi. Maya semakin merasa terjebak. Gaun putih yang tadinya ia banggakan kini terasa berat, seolah membelit tubuhnya. Buket bunga yang ia genggam terasa layu sebelum waktunya. Dan di dalam hatinya, ada ketakutan besar, bahwa pesta ini hanyalah awal dari runtuhnya semua kebahagiaan yang ia impikan. Sepulang dari pesta itu, langkah Arini terasa ringan tapi juga aneh. Ia memang sudah meluapkan emosinya, sudah menertawakan kepalsuan Fahri dan Maya di depan banyak orang, tapi hatinya belum benar-benar tenang. Malam itu, saat ia rebah di ranjang sendirian, pikirannya justru melayang jauh ke masa lalu. Bayangan tentang Maya muncul begitu jelas. Sosok perempuan yang dulu ia panggil sahabat, itu seperti hadir kembali dalam ingatan. Arini ingat, pertama kali bertemu Maya di kampus. Mereka sama-sama duduk di bangku taman, menunggu kelas dimulai, dan tanpa sadar mengobrol panjang. Sejak hari itu, mereka nyaris tak terpisahkan. Maya ada di sisinya saat ia jatuh cinta pada Fahri. Maya pula yang mendengar pertama kali cerita tentang lamaran, bahkan ikut menemaninya memilih gaun pengantin. Teringat jelas momen itu. Maya tertawa sambil bercanda. Rin, kamu beruntung banget dapat Fahri. Lelaki setia, mapan, dan penyayang. Semoga aku bisa dapat jodoh kayak gitu. Arini tertawa ikut bahagia kala itu, sama sekali tidak menyadari bahwa kata-kata Maya menyimpan sesuatu yang kelak menusuk jantungnya. Air mata Arini menetes. Betapa banyak malam-malam panjang yang ia habiskan bersama Maya. Bercerita tentang rumah tangga,
tentang kegelisahan menjadi seorang istri, tentang mimpinya punya keluarga yang harmonis. Maya selalu mengangguk penuh empati, seakan benar-benar mengerti. Bahkan ketika ada pertengkaran kecil dengan Fahri, Maya adalah orang pertama yang ia hubungi. Aku capek, Mei. Kadang Fahri suka dingin sama aku, pernah Arini berkata sambil menahan tangis. Sabarlah, Rin. Namanya laki-laki, kadang begitu. Jangan dipikirkan terlalu dalam, jawab Maya lembut, sembari menepuk bahu Arini. Kini, ketika mengingat kalimat itu, Arini merasakan pisau berputar di hatinya. Betapa liciknya Maya. Di balik pelukan, di balik kata-kata penghiburan, ternyata Maya sedang menikmati peran sebagai orang ketiga. Ia bukan hanya sahabat yang berkhianat, tetapi juga orang yang sengaja mendengar semua rahasia Arini, untuk kemudian menjadikannya senjata. Arini mengingat hari ulang tahunnya yang ke-30. Maya hadir dengan kado sederhana, sebuah syal rajut berwarna biru. Aku sendiri yang buat. Supaya kamu hangat, Rin, katanya waktu itu. Arini memeluknya erat, terharu. Malam ini, saat mengingatnya kembali, syal itu masih tergantung di lemari. Tapi bukan lagi simbol kehangatan, melainkan simbol pengkhianatan yang dibungkus manis. Arini duduk di tepi ranjang, memeluk bantal erat-erat. Suaranya pecah saat berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa harus kamu, Mei? Dari sekian banyak orang, kenapa sahabatku sendiri yang tega? Hening malam hanya menjawab dengan dingin. Tapi di balik semua luka itu, perlahan Arini mulai menyadari sesuatu. Ia tidak akan bisa benar-benar sembuh jika terus terjebak dalam bayangan masa lalu bersama Maya. Kenangan itu menyakitkan, tapi juga menjadi cambuk. Arini menatap kosong ke langit-langit kamar. Air matanya terus menetes, namun dalam hatinya, ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Ia harus belajar melepaskan. Meski sulit, meski perih, meski kenangan itu menusuk, ia tahu, ia tidak boleh selamanya hancur karena dua orang yang tidak tahu arti kesetiaan. Malam itu, setelah pesta pernikahan yang mengguncang hatinya, Arini akhirnya tiba di rumah. Ia membuka pintu dengan langkah tenang, berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang penuh tangisan. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan, seolah beban besar yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat. Begitu masuk, ia menyalakan lampu ruang tamu. Suasana rumahnya sunyi, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Tempat ini, yang dulu sering terasa kosong dan mencekik setelah perceraian, malam itu justru menghadirkan ketenangan baru. Ia duduk di sofa, membuka jilbab, lalu bersandar sambil menarik napas panjang. Bayangan pertemuannya dengan Fahri dan Maya masih berkelebat di kepalanya. Wajah tegang mereka di pelaminan, bisik-bisik tamu yang penuh sindiran, dan tawanya sendiri yang pecah tanpa bisa ditahan. Semuanya terasa seperti titik balik. Bukan lagi aib, bukan lagi penderitaan. Malam itu ia merasa menang, bukan karena menyakiti mereka, melainkan karena ia berhasil berdiri tegak menghadapi pengkhianatan. Arini menatap tangannya sendiri, lalu tersenyum getir. 10 tahun aku habiskan buat orang yang salah. Tapi malam ini, aku sadar, aku masih punya diriku sendiri. Dan itu cukup. Air matanya jatuh, tapi berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Bukan tangisan hancur, melainkan tangisan kelegaan. Ia membiarkannya mengalir tanpa menahannya, seakan memberi izin pada hatinya untuk meluruhkan sisa-sisa luka yang menempel. Di meja samping sofa, ia melihat album foto pernikahannya yang dulu sempat ia sembunyikan di laci. Entah mengapa, malam itu ia berani membukanya. Halaman demi halaman ia lihat, senyum bahagia, janji suci, genggaman tangan yang dulu terasa meyakinkan. Tapi kali ini, pandangannya berbeda. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa ingin kembali. Ia hanya melihat foto-foto itu sebagai bagian dari masa lalu. Aku sudah melepaskan, bisiknya lirih, sambil menutup album itu. Di luar, hujan turun pelan, mengetuk jendela seperti melodi pengiring perasaan barunya. Arini bangkit, membuat segelas teh hangat, lalu berdiri di dekat jendela sambil menatap rintik hujan. Hatinya terasa tenang. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena ia menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, Arini tidak takut dengan esok hari. Ia bahkan mulai memikirkan hal-hal sederhana yang ingin ia lakukan. Kembali melukis,
menekuni pekerjaannya lebih sungguh-sungguh, mungkin juga bepergian sendirian, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Arini menutup mata di ranjangnya dengan senyum kecil. Bukan senyum kepura-puraan, melainkan senyum tulus yang datang dari rasa lega. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi ia sudah melangkah keluar dari lingkaran luka. Di dalam hatinya, sebuah bisikan kecil terdengar jelas. Aku mungkin pernah hancur, tapi aku tidak akan selamanya menjadi korban. Beberapa bulan berlalu sejak pesta pernikahan itu, hidup Arini sudah jauh berbeda. Luka yang dulu menyesakan kini perlahan berubah menjadi ketegaran. Ia mulai menikmati waktunya sendiri, lebih sering bersama keluarga, bahkan sesekali menerima pekerjaan tambahan untuk mengisi hari-hari. Namun pada suatu sore, kabar mengejutkan datang lewat bisikan seorang tetangga lama yang kebetulan bertemu dengannya di pasar. "Rin, kamu tahu kabar Fahri sama Maya? Katanya sekarang sering ribut." "Loh, rumah tangganya nggak seindah yang dulu dipamerkan," ucapnya sambil menurunkan suara, seolah menyampaikan rahasia besar. Arini terdiam. Tangannya yang memegang plastik sayuran sedikit gemetar. Ia tidak langsung menanggapi, hanya tersenyum samar. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang bergetar. Bukan kegembiraan, bukan juga kesedihan. Lebih pada rasa heran, karena begitu cepatnya roda kehidupan berputar. Beberapa hari kemudian, kabar itu semakin ramai dibicarakan. Maya yang dulu dikenal sebagai sahabat manis kini mulai terlihat murung. Beberapa orang mengatakan ia sering datang ke salon sendirian, dengan mata sembab seakan habis menangis. Sementara Fahri, lelaki yang dulu selalu tampak percaya diri, kini kerap terlihat melampiaskan kekesalannya pada hal-hal kecil, bahkan terdengar mulai sering pulang larut malam. Arini duduk di beranda rumahnya suatu malam, memikirkan semua kabar itu. Ternyata benar, gumamnya lirih, apa yang dibangun di atas kebohongan, gak akan pernah kokoh. Ingatan-ingatan lama kembali muncul. Saat Fahri mengkhianatinya, ia selalu berkata bahwa Maya lebih mengerti dirinya. Bahwa bersama Maya, ia merasa lebih hidup. Namun kenyataannya, justru dari sana bibit kecurigaan baru tumbuh. Fahri mulai merasa Maya terlalu menuntut, selalu ingin diperhatikan, seolah tidak pernah puas dengan apapun. Maya di sisi lain mulai ragu, takut Fahri akan mengulangi hal yang sama seperti dulu, berselingkuh di balik punggungnya. Luka yang mereka ciptakan untuk orang lain ternyata berbalik menggigit diri mereka sendiri. Malam itu, sambil menatap langit berbintang, Arini menghela napas panjang. Ia tidak merasa harus bersorak gembira mendengar kehancuran mereka, tapi ia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lega. Ada keadilan yang pelan-pelan mulai tampak. Semoga mereka sadar, bisiknya, bahwa cinta yang dicuri tidak akan pernah membawa ketenangan. Arini menutup matanya sejenak, merasakan ketenangan yang berbeda. Ia tidak lagi berada di posisi terhina, tidak lagi menjadi korban yang dipandang rendah. Kali ini, ia berdiri di tempat yang lebih tinggi, menyaksikan dengan tenang bagaimana kehidupan memberi balasan pada orang yang pernah menghancurkannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin, dirinya sudah bebas. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus jendela kamar Arini. Ia bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena gelisah atau sulit tidur seperti dulu, melainkan karena hatinya kini penuh semangat. Setelah sekian lama terpuruk, Arini benar-benar merasakan dirinya sudah berbeda. Ia mulai sibuk dengan dunia kerja. Proyek yang dulu sempat tertunda karena dirinya dilanda masalah rumah tangga, kini berhasil ia selesaikan dengan baik. Bahkan atasan memberi pujian karena kinerjanya meningkat pesat. Tidak sedikit rekan kerja yang terkejut melihat perubahan Arini, dari seorang wanita yang tampak rapuh, menjadi sosok yang tegak dan penuh percaya diri. Bukan hanya soal pekerjaan, Arini juga mulai membuka diri pada dunia luar. Ia mengikuti komunitas baca, bergabung dengan kelompok kecil yang rutin berdiskusi dan saling berbagi inspirasi. Dari sana, ia mengenal orang-orang baru yang tidak hanya cerdas, tapi juga tulus. Lingkaran pertemanan itu begitu berbeda dengan apa yang pernah ia alami bersama Maya. Tidak ada rasa iri, tidak ada persaingan terselubung, hanya dukungan dan kehangatan. Suatu sore, saat duduk di sebuah kafe dengan teman-teman barunya, Arini tersenyum melihat dirinya tertawa lepas. Ternyata aku masih bisa bahagia dengan sederhana, pikirnya.
Rasa syukur menyelimuti hatinya, karena akhirnya ia mampu merasakan kembali arti kebersamaan yang sehat. Bahkan, hobinya yang dulu ia lupakan perlahan kembali ia tekuni. Melukis, aktivitas yang selalu memberi ketenangan sejak masa kuliah. Ia membeli kanvas baru, kuas, dan cat. Malam-malamnya tidak lagi diisi dengan tangisan, melainkan dengan sapuan warna di atas kanvas. Setiap goresan menjadi obat yang menyembuhkan luka lama. Suatu kali, saat ibunya melihat hasil lukisannya, ia menepuk bahu Arini dengan mata berkaca-kaca. "Kamu terlihat lebih hidup sekarang, Rin. Ibu bangga sekali melihatmu." Kata-kata itu membuat Arini hampir menangis, tapi bukan karena sedih. Lebih pada rasa lega, karena akhirnya ia bisa membuat keluarganya melihat dirinya berdiri kuat setelah badai panjang. Arini sadar, hidupnya jauh lebih baik tanpa Fahri. Tidak ada lagi kecemasan tentang perselingkuhan. Tidak ada lagi rasa curiga atau ketakutan ditinggalkan. Justru dalam kesendiriannya, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, sebelum tidur, Arini menatap cermin di kamarnya. Wajahnya terlihat lebih segar, matanya tidak lagi kosong. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri dan berbisik lirih. "Aku tidak kehilangan apa-apa. Justru aku menemukan kembali diriku." Senja itu, Arini duduk di teras rumahnya sambil menatap langit yang mulai berubah warna menjadi oranye keemasan. Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan yang menelusup hingga ke dalam hatinya. Di pangkuannya tergeletak sebuah buku catatan, tempat ia menuliskan segala keluh, luka, dan doa sejak awal perceraian. Halaman-halaman di dalamnya penuh dengan coretan tangis, amarah, dan pengkhianatan. Tapi kini, ia menuliskan sesuatu yang berbeda. Tangannya bergerak pelan, menorehkan kata-kata terakhir dalam catatan itu. "Kadang kita harus dihancurkan oleh orang terdekat agar kita tahu arti bangkit." Dan ternyata, tawa di hari itu adalah tanda lahirnya aku yang baru. Arini berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ia mengingat hari ketika ia berdiri di depan pelaminan Fahri dan Maya, tertawa di tengah rasa sakit. Banyak yang mengira ia gila, tapi hanya dirinya yang tahu bahwa tawa itu adalah titik balik. Saat ia menyadari, tidak ada lagi yang bisa menghancurkannya, selain dirinya sendiri. Ia menutup buku itu, lalu menatap ke kejauhan. Hidupnya kini berbeda. Tidak ada lagi tangisan setiap malam, tidak ada lagi perasaan kalah atau terhina. Yang tersisa hanyalah kekuatan untuk melangkah maju, dan rasa syukur atas setiap luka yang ternyata membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Arini tersenyum kecil. "Kalau dulu aku tidak dikhianati, mungkin aku tidak pernah tahu betapa berharganya diriku. Mungkin aku masih sibuk berjuang sendirian untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah mati." Pikirannya lalu melayang pada Maya, sahabat yang kini menjadi istri dari mantan suaminya. Arini tidak lagi menyimpan dendam. Justru ada rasa iba, karena ia tahu betapa rapuhnya rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan. Dan tentang Fahri, lelaki yang pernah ia cintai selama 10 tahun, ia hanya bisa mendoakan agar suatu hari ia juga belajar menghargai ketulusan, meski dengan cara yang pahit. Malam mulai turun, lampu-lampu rumah tetangga satu persatu menyala. Arini menutup matanya sebentar, merasakan kedamaian yang dulu terasa mustahil ia miliki. Dalam hati ia berbisik lirih, "Aku bukan korban lagi. Aku adalah seseorang yang berhasil berdiri setelah dijatuhkan." Dan dengan itu, kisah hidupnya yang penuh luka akhirnya berubah menjadi pelajaran. Arini tahu, perjalanan masih panjang, akan ada rintangan lain yang menunggu. Tapi kini ia tidak takut lagi, karena ia sudah menemukan dirinya kembali. Di dalam keheningan malam, Arini menatap bintang yang berkelip di langit, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin, hidupnya baru saja dimulai.